welcome back to our podcast. Kembali lagi ke podcast gue dan bersama teman-teman gue. Gak lupa gue gak sendirian guys. Oke, jadi di podcast gue kali ini bakal ngebahas tentang new normal. Kalian tahu kan, kita semuanya di seluruh dunia, bukan kami sih, pemerintah membuat PSBB atau lockdown dan itu udah berjalan 3 bulan dan sekarang kita ada di masa transisi dan dengan protokol juga tentunya dengan protokol kesehatan di setiap masing-masing tempat. Nah hari ini gue dan teman-teman gue mau ngebahas masa transisi new normal di tiap daerah dan juga di negara masing-masing. Nah temen gue satu ini dia itu bukan Indonesia sih, dia orang Indonesia tapi dia itu lanjut sekolah di Belanda. Terus satu lagi teman gue di Indonesia juga tapi beda daerah dari gue. Jadi mari kita panggilkan teman-teman gue. Coba buang suara dulu. Yo, what's up? Mantap. Aduh. Berat. Coba perkenalan dulu namanya dong. Disilakan Bapak Gombrong. Oke. Kenalkan nama saya Jores ya. Saya yang diceritakan sama host kita kali ini. Iya. Saya tinggal di Belanda karena Siap. untuk melanjutkan Mantap. studi. Jadi ya itu aja sih. Apalagi saya bingung mau dibahas. Next sekarang. Ya, gua perkenalkan asik. Apaan sih lu? Nama gua Axel. Asik. Lu ngomong kayak gitu pendengar gak ada yang mendengar, Sel. Oh iya udah. Terus bagaimana dong? Mesti sama gitu so. Biar ya. Nggak serius. Gue tadi seperti yang udah gue sebutin gitu kan. Saya berasal dari Indonesia dan saya juga tinggal di Jakarta gitu. Udah sih. Di Jakarta, Sel. Iya. Oke. Udah dijelaskan guys, gue lupa lagi. Gue belum perkenalkan diri. Oke, bersama gue di sini dengan Clara di sini. Jadi, seperti yang kalian dengar dari teman-teman gue, mereka udah introduce diri mereka masing-masing. Dan sekarang kita bahas ke topik. Nah, oke. Menurut dari teman-teman gue, maksudnya dari kita nih. Menurut kalian tuh arti dari new normal itu apa sih dari Joris deh? New normal ya, kayak ada perubahan baru gitu. Ya, new normal ya perubahan baru. Iya. Sangat informatif. Iya sih. Kayak dan gitu dong Bapak Excel, kayak gitu dong. Oke, gimana gitu? Baru Bapak. Kayak ada, jadi kan ada protokol-protokol baru yang kita lakuin karena disebabkan oleh COVID-19 atau coronavirus yang sedang berlangsung di dunia kita saat ini. Jadi kayak new normal sih menurut saya ide yang bagus, tapi untuk sebagian orang juga mungkin ada yang menurut itu ide buruk juga. Itu sih. Oke, sekarang coba dari Jawa Barat deh. Lu tinggal di Jawa Barat, lu gak usah ngomong di Jakarta, Sel. Lu tuh di Depok, udahlah. Gue perbatasan cuy. Kurang asem memang lu. Tapi Depok aja. Lu sekeren-kerenan gitu lagi. Gue Jakarta Selatan cuy, tolong. Ide anak Jawa. Which is literally. Iya, jadi najis. Nggak gitu sih. Serius. Ya, menurut gue new normal ini itu adalah perubahan pola hidup sih sebenarnya. Yang tadinya biasa-biasa aja menjadi lebbi hidup luar sehat biasa. Gitu aja. Tapi sebenarnya nggak perlu diadakan new normal juga dari dulu. Sebenarnya kan orang juga udah kayak begini, nggak? Maksudnya virus ini juga sebenarnya udah ada gitu loh dari dulu. Tapi emang baru hebohnya aja sekarang. Dan orang kebawa panik aja sih. Paham gue. Gitu. Oke. Terus gue langsung aja nih. Jadi
normal adalah suatu kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Yang kita dulu tuh semerautan gitu kan, kayak sesuka-suka kita. Sekarang udah ada protokol yang kita harus patuhi dari pemerintah. Nah, menurut lu dari Belanda deh, dari Belanda tuh apa sih yang lu rasain perbedaannya waktu new normal ini? Gue sendiri sih banyak perubahan sih yang gue rasain. Yang tadinya kayak it's so simple, kayak kita tadinya misalnya kayak kita dinner misalnya sama seseorang atau sama orang lain gitu, kita nggak bisa sama-sama gitu loh. Jadi cuma yang orang-orang yang tinggal serumah yang bisa barengan satu meja. Tapi kalau yang beda rumah itu kita nggak bisa satu meja sama sekali. Jadi misalnya meskipun itu sekaligus teman atau apapun, pemerintah sini nggak mengizinkan sama sekali buat kita benar-benar kayak satu meja atau apa kayak Hah? gitu. Itu yang it's so simple-nya aja sih. Serius? Di sana Serius. diberlakuin kayak begitu? Iya, Sangat tidak seru. iya makanya itu. Bagaimana dengan Tapi seakan berjalannya waktu pasti ke depan-depannya pasti semua orang udah terbiasa sih. Sekarang sih mungkin ya, Adaptasi lah ya. ya seiring berjalannya waktu. bagaimana pendapat host kita? Apakah Ya setuju menurut dengan lu dong. Kan gue nanti conclusionnya terakhir. Oke. Menurut lu Depok gimana deh? Depok gimana? Depok gimana Gimana deh? apanya Gue nih? lihat di Jakarta Info Depok semeraut banget stasiunnya. Bener gimana? Aduh, saya nggak pernah naik kereta nih. Bukan nggak pernah maksudnya. Waduh. Bukan nggak pernah, tapi maksudnya gue udah hampir selama 3 bulan ini gue di rumah doang sih. Cuma mungkin keluar cuma sesekali, kalau bisa kehitung satu tangan lah gue keluar. Rame gak sih di Depok? Ya bukan hanya di Depok doang sih sekarang gue rasa yang rame. Di mana-mana sekarang juga udah rame sih. Udah pada orang pada keluar-keluaran kerja. Ya begitu sih. Oke. Ya, Apakah kalau Jores di Belanda udah rame? Rame sih. Tetap kayak nggak rame-rame seintensitas kayak yang dulu ya, yang pas sebelum ada coronavirus. Jadi kayak gimana ya? Jadi sekarang sudah banyak kayak perusahaan kayak nggak nyuruh karyawannya go to office, tapi work from home. Tapi mereka udah punya kayak list-listnya apa yang mesti dilakukan. Kayak gitu. Cuma beberapa kalangan doang yang diperlukan untuk sampai kayak mereka keluar gitu loh. Jadi ya paling nggak semuanya gitu loh. Ya sih. Kalau gue sih di Jaktim nih, anjay gue nyebutin daerah lagi. Jaktimnya mana tuh? Berisik lo. Boleh dong kasih tahu kakak. Fuckboy abis lo, Jelas malangnya kakak. Sumpah lo fuckboy abis. Lo denger soalnya si Jores udah boyfriend material banget. Jangan dong. Oke, jadi dari gue tuh apa ya tuh biasanya sih kemarin gue keliling, nggak sekeliling, gue sempat keluar, gue sempat hangout, gue sempat dinner, kayak main nongkring gitu. Waduh, nongkrong. Ya gue sempet nongkrong. Gue coba sih. Jadi gugup. Sumpah tuh receh banget, cringe. Gak usah grogi. Ini gue deh. Oke, jadi gue main nongkrong sama teman-teman gue, dan kebetulan di jalanan tuh ya ampun, itu bener-bener kayak banyak crowded, gimana sih, padatnya Jakarta tuh ya keluar gitu. Dan itu tuh yang kayak gila, gue stres tuh gak sih, dari 3 bulan gue ngerasain enak gitu kan, lancar-lancar aja. Gue coba ke kantor waktu itu, gue di masa PSBB gue coba ke kantor kan ada urusan, dan itu gue cuman 2 jam. Enggak. Dari 2 jam gue cuma 1,5 jam atau setengah jam doang. Itu yang kayak selempeng itu jalanan gitu. Dan ketika gue coba ke kantor lagi di masa transisi itu, dan itu kayak gila, membludak, Cok. Itu jalanan rame lagi, Cok. Parah banget, gila. Segitunya gitu.
kayak gitu. Dan menurut gue sih itu tuh masa-masa dimana pemerintah belum kasih new normal loh. Itu masa-masa ya masih masih belum transisi, malah masih masih PSBB. Itu sebelum tanggal 8 kan. Dan itu wah parah banget sih kata gue, ini mereka udah yang udah gimana sih kalau udah stres di rumah tuh yang udah bosen banget udah pulang keluar aja keluar kayak gitu. Ibaratkan keluar kandang lah ya. Iya, dan kayak semembludak itu. Kok kenapa sih? Iya benar. Gitu. Ya Nah, emang sih bener sih, di daerahan gue aja tuh, daerahan berasa kampung kali gue ya. Di daerah dekat rumah gue itu orang tuh jajanan tuh udah pada banyak yang buka cuy, dan udah langsung rame gitu, mm-mm. bener-bener di luar ekspektasi itu gak. Gue sampai mikir ya, gue sampai nanya sama orang-orang rumah gue, ini masih PSBB gak sih sebenarnya, masih PSBB gak sih, jalan udah rame banget gitu loh. Ya, begitu sih bang, Mm. segitu semembudaknya itu loh. Mm-mm-mm. Ya begitu. Ya, ya, Gimana ya, kalau ya. Belanda? Belanda gimana? Mereka udah work from office belum? Beberapa. Work from office beberapa doang sih. Cuma kayak orang-orang yang penting-pentingnya doang, kayak something like kayak orang-orang atasannya doang gitu. Tapi kalau yang orang-orang kayak pegawai-pegawainya, mereka lebih kebanyakan disaranin work from home. Soalnya mungkin gue nggak tahu kenapa, dari beberapa teman gue yang atasan-atasan itu, mereka bilang kayak atas-atasannya itu mesti benar-benar rapat-rapat dan segala macem, dan mereka nggak bisa kayak eh, emang sih bisa kayak via Zoom atau aplikasi yang lain, tapi bagi mereka kayak belum, feel-nya nggak dapet gitu. Jadi kayak kurang gimana ya, kurang intens gitu. Tapi Mm-mm-mm. selebihnya ya pada gitu sih, aman-aman aja. Berarti lo berteman dengan atasan-atasan. Asik. Mantap. Ya Enggak. bukan beberapa, tapi ada lah. Apa? Ya, Tadi Pak? Pokoknya ada lah. Punyalah beberapa teman. Gak semua teman gue atasan. kalau Excel lu temennya bawahan, mohon maaf. Waduh. Anda jangan langsung mengejat saya seperti itu. Lagian lu atasan bawahan, lu kira ini pakaian ayam. Ya, konsep jadi ke situ. Ya, oke. Terus kalau kita ngelihat dari berita-berita nih, gue sih, gue gue bisa tepuk tangan sih sama warga Indonesia yang kalau misalnya luar negeri kan seketat itu kan. Mereka tuh yang setaat itu gitu, setertib itu gitu. Indonesia waktu Idul Fitri, wah gila. Itu mall membludak, itu pasar membludak, jalanan udah kayak nggak ada PSBB, Cok. Gila gak tuh? Gokil sih itu. Gue sempat baca berita aja sih itu. Syok Iya banget. kan? Itu yang kayak ya ampun, gua kan nyoba Apalagi keluar kan. kalau kalian tahu Tanah Abang lah. Tahu gua. Wah, itu gokil lagi pas mau lebaran. Iya itu kayak mereka tuh I don't give a shit with COVID kayak gitu. Kata kasarnya ya, sorry banget nih, gila. Oke. Habis itu gue dicekal ya, habis itu gue dicekal. Jangan gitu dong. Nah gitu kan. Gak sumpah soalnya Excel kayak om-om yang kayak jangan gitu dong deh gitu. Jadi om gimana nih om? Besok gue ganti pita suara deh. Besok gue ganti pita suara. Oke, jadi iya sih kemarin gue 3 atau 2 hari sebelum hari Idul Fitri, gue coba buat keluar pasar malam dekat rumah gue kan, dan itu bener-bener gue stuck, gue nggak bisa jalan, itu tuh rame sampai adek gue bilang kak, gue nggak bisa, kita mendingan balik, karena emang se-crowded itu, yang kayak semacet itu, yang bahkan tuh orang udah sebrutal itu loh. Dan gue juga udah kayak gue ngerasa sesek, gue ngerasa enak, pengen muntah kayak serame itu. Gila, parah banget sih itu. Tapi sebelum lo jalan ke pasar itu, apakah lo tahu itu bakal ramai? Enggak, gue nggak expect kalau itu rame.
Wow. Tapi Parah pas banget. ketika lo datang, lo udah melihat langsung itu rame. Gue tetap Sepi. pengen nggak, jadi pas gue masuk gitu kan kayak jembatan, terus itu Hmm. udah gue ngeliat emang rame, jadi ada kanan kiri, sebelah kanan tuh rame banget, akhirnya gue ke kiri kan, yang gue lihat oke kiri lebih sepi, pas gue di tengah-tengah jalan yang udah mau deket sama toko yang pengen gue datengin itu, ya ampun ramainya bukan main dong, itu yang kayak orang membrutal kanan kiri, jadi pejalan kaki campur sama mobil yang kayak udah brutal gitu, Lo nggak parah takut banget sih. apa? Gue sih sebenarnya menurut gue kalau misalnya penyakit itu lo imanin atau enggak sih, gila ini gue rohani banget parah. Aduh. Aduh. Kayak ya di mindset lo aja gitu, kalau lo bilang dalam diri lo gue bakal sakit gitu, bakal kayak Gue apa setuju ya, sih. iya itu kayak Iya bakal sih. terbangun gak sih, kayak Nah, nempel di mindset lo, oke gue bakal Ilusi, sakit ilusi. gitu, ya ilusi tergantung itu. kitanya itu loh. Iya, tapi kalau lu bilang dalam diri lu enggak, gua nggak sakit, gua nggak sakit, Itu gue gue setuju sehat, banget itu sih. akan Itu juga gue terapin sih di hidup gue. asik. Apa nih, apa nih, Ya, apa nih, apa Ya nih ya? itu, Berat, yang berat, berat, tadi, berat, berat. yang kayak lo bilang itu kan. Serius. Iya, itu kayak nge-suggest diri lu sendiri kan, kayak gitu. Itu Dan bagus sih. iya, dan temen gue teh, adik gue tuh kayak kak, gua up kak, gila gue mau muntah kak, nggak bisa nih, gila nih. Dia marah-marah yang kayak ini PSBB apaan, ini apaan nih, apa nih, Jadi kayak gitu. mau Dia yang muntah kesel, gara-gara bau kopro itu kan. kurang ajar. Bau-bau jamet kopro itu bau mau muntah anak keramaian. kayak kayak dia mencium-cium bau mantan sih kayaknya. Aduh, Berat, berat, sangat berat. itu sangat enak. Aduh, Tapi kalau pengalaman mantan banget gebetan nih. gimana? Pengalaman banget, gila. Ya, Waduh. gimana? Aduh, up deh gue. Kok jadi bahasnya ke situ? Mohon maaf, tolong diluruskan. Eh, Sumpah kita udah receh banget, guys. ya inilah kita guys. Ya, kayak jadi kayak gitu kan. Terus Mm. ya udah akhirnya gue lanjutin beli beli barang, dan akhirnya gue cepet-cepet pulang, dan adek gue langsung kayak gila kak, gue nggak mau ini PSBB apaan sih, pemerintah apaan sih, kayak gitu gitu kan, Oke, percuma ada PSBB segala macam, dia kayak menyalahkan semua institusi, dia nggak menyalahkan institusi sih, dia menyalahkan masyarakat. warganya. Gila, adek gue tuh kritis parah, gila kata gue, wah gila Nah, sumpah. Terus gue kayak udah sih santai bro, namanya juga belanja gitu kan, udah mau Idul Fitri, udah santai, gue yang santai-santai gitu kan, ya gue belanja of course cewek gitu kan, kalau ngeliat barang udah lupa tuh mau ada apa lagi, lupa gitu kan. Adek gue yang kayak panik gitu, kak gue mau pulang kak, gue habis ini mati nih gue, kayak gitu-gitu, padahal sebenarnya ya santai aja sih. Kayak- yang kayak gitu. Kalau menurut lo gimana kalau di Depok? Ya berhubung gue orang yang taat aturan ya. Cuma gue hampir 3 bulan gue cuma di rumah doang. Bener-bener tadi kayak Hmm. yang gue bilang, gue hitung jari gue nggak sampai 5 jari gue nih. Hitung gue keluar bener-bener pure di rumah gue, bangun tidur main makan live Instagram gue. Oh iya, ada Instagram dong. Jadi sebenarnya lo tuh ini ya, apa Apa selebgram tuh? ya? Oh tidak. aneh ceritanya. Iya Live. makanya. Aduh, tidak pantas. Tidak pantas orang saya disebut selebgram. Ya, jadi yang mau endorse Aduh. silakan ya guys. Iya. Nggak gitu dong. Nggak gitu Guys. juga dong. Jadi tapi kalau gue lihat nih kemarin Bapak Joris nih udah keluaran nih. Wah, ini contoh warga yang nggak baik nih, gila Mm-mm. sih. Tolong dijelaskan Ya, waduh. PSBB-nya Ya di sana gimana? tuh bagaimana gitu, new Ya normalnya di gimana? sana sampai sampai terjadinya new normal. Ya, jadi ini loh. Pemerintah sini waktu itu mulai netapin PSBB nggak salah Mei deh. Gue lupa bulan apa, Mei atau April.
Baru dibuka tuh tanggal 4 Juni. Udah langsung dibuka beberapa semuanya. Jadi kayak yang tadinya dari April dan Mei kita nggak ada kayak restoran, nggak ada eh, pet shop, nggak ada tempat cukur rambut dan segala macem yang berhubungan dengan kontak fisik tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener di close dari pemerintahnya. It means cuma yang kebuka tuh cuma kayak ini loh apa supermarket. Kalau yang restoran itu semua ditutup buat yang kayak makan langsung di tempat atau gimana. Tapi kalau di take away itu bisa. Tapi untuk pemesanan juga dia ada dua cara. Yang pertama cara online dan yang kedua cara offline. Cara offline-nya itu kita cuma boleh masuk di dalam restorannya cuma 2 orang. Jadi 2 pelanggan doang. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi benar sosialnya dijaga banget. Mungkin yang tadinya ruangan itu mungkin bisa kalau buat take away di offline mungkin 10 orang, 5 orang. Cuma 2 orang doang, 2 orang seorang buat masuk di situ. Nah, kalau yang sangat berbeda ya dengan Indonesia ya. Ya, iya sih. Kalau Indonesia yang new normal sih gimana ke Indonesia? Ya, untuk take away-nya itu bisa berjibun. Kayak gue pernah sekali pas keluar tuh, gue coba mau bungkus makanan kan, mau bawain makanan buat orang rumah. Gue pergilah gue bukan pengen ke restoran ini sih, ya sebutlah McD lah. Gue pengen ke restoran lainnya gitu, gue pengen take away. Gue ngeliat tuh Gojek tuh emang rata-rata Gojek sih yang itu tuh berjibun cuy. Emang nggak berkedekatan sih, tapi itu berjibunnya tuh bener-bener ramai gitu yang take away gitu sih. Jadi tuh kayak nggak diterapin kayak di Belanda 2 orang maksimal gitu, nggak. Jadi siapapun yang mau masuk udah jaga jarak 1 meter, tapi nggak dibatasin berapa orang gitu. Oke. Ya, iya sih. Kayak beda sesuai tergantung protokol negara aja juga sih. Mungkin kayak protokol negara negara Belanda lebih ketat aja. Mungkin Indonesia bisa sebenarnya, tapi tergantung dari masyarakatnya juga sih. Ya ya kan, kalau gue nggak no offense sih, tapi warga Indonesia tuh yang kayak wanna be freedom, so I don't give a shit what you talking about, man, kayak gitu kan. Bukan Gue orang Indonesia cuma numpang doang di Belanda. Ya kadang gue juga ngerasain kayak gitu, kayak aduh gue musim banget di rumah, udah bodo amat lah, ada gas gitu kan. Tapi gitu. Dampak ekonomi di Belanda itu seperti apa aja? Waduh, dampaknya sih ekonomi. Dampak ekonomi sih gue nggak begitu ngelihat dampak banget sih. Tapi yang kemungkinan uang perkasan orang Belanda pasti habis sih. Pastilah. Pasti. Soalnya orang di sini di Belanda tuh semenjak ada corona itu kan benar-benar ditutup total kan. Cuma beberapa orang doang. Nah, orang-orang yang ditutup total itu mereka dapat kayak tunjangan gitu. Tunjangan uang per bulan. Oh iya, tahu. Kalau di sini kayak sembako. Iya. Kalau di sana kan sembako, kalau di sini kayak masih uang gitu. Iya, Di sini enggak. Maksudnya kayak kalau di Indonesia emang benar-benar pakai makanan pangannya nasi ini dan itu kan. Iya, sembako. Kalau di Belanda kan ada banyak juga dari negara-negara lain, kita nggak mungkin ngasih sembako, belum tentu dimakan sama mereka. Iya, benar banget. Jadi ke money dan kita mesti manage gitu ya, kisaran 300 euroan lah kurang lebih per orang, itu lumayan lah, cukup lah kalau pinter-pinter lah. Euro tuh 1 euro berapa sih sekarang? 1 euro terakhir gue cek sih 15.500-an deh. 15.500. Ini gue mau coba untuk konversi ke Indonesia. Dikali berapa tadi? 4 euro ya? 300 euro. 300 euro. Wow, 4 juta, bro. Ya, 4 juta 250.000. Ya sih. Tapi kalau misalnya kalau
Hah? Tapi kalau misalnya dijumlahin itu dikasihnya per bulan atau per minggu? Per bulan. Oh, tapi kan per kepala kan. Iya, per Nah, kepala. itu Jadi misalnya kalau PR-nya. lu punya keluarga 4 orang dalam satu rumah, sekeluarga berarti 300 kali 4 aja. Totalnya 1.200 kan? Iya, 100 euro. Ya, Di situ. segitulah. Tapi yang paling diuntungkan dari keluarga adalah anak sih. Karena anak tidak mungkin mengeluarkan banyak uang untuk mengurus biaya hidup karena masih diasuh dengan orang tua. Bener nggak? Apakah uang Anda tersimpan dengan baik, Jures? Ya, bisa dibilang iya, bisa dibilang juga tidak. Tapi kalau misalnya kayak gitu, gue masih ngebahas soal uang sih. Kalau misalnya Iya. anak yang udah kerja gitu kan, udah 17 tahun ke atas, itu kan berarti dia bisa kerja dong. Itu masih dituin Nah, pemerintah gak sih? Masih dikasih gak sih? dikasih pemerintah masih. Kalau misalnya dia sekolah ya, konsepnya dia sekolah. Mm-mm. Misalnya kalau dia sekolah sambil kerja, mereka masih dikasih tunjangan. Cuma yang nggak seberapa. Misalnya kayak yang benar-benar anak totalitas kayak, oh, gue pengen sekolah aja nih totalitas. Kan 17 tahun tuh istilah kata kayak baru lulus SMA atau itu kan belum kuliahnya mereka. Mm-mm. Nah, eh, kalau mereka pengen fokus ke persekolahan ya mereka dikasih bener-bener totalitas lebih banyak gitu money-nya gitu. Tapi kalau yang sambil kerja mungkin cuma setengahnya dari yang dikasih buat orang anak-anak itu yang penuh, yang nggak kerja sama sekali gitu. Aja sih. Kalau lo sendiri termasuk yang sambil kerja atau full totalitas uang gitu? Gue sih sambil kerja karena nggak enak cuy. Oh, berarti lo kepotong dengan uang. Berarti Iya, ibaratkan 2 kali gajian lah ya. iya, Dari kerjaan sama dari pemerintah ya kan. iya. Hmm. Tapi ya ketutupnya gue sama aja Jujur sih. ya. Kayak kalau gue kerja ya ibarat kata sama kayak gue dapet full dari pemerintah hasilnya kalau ditotalin. Tapi kalau Ya, Indonesia lumayan. dikasih juga orang Indo. Indonesia kasih. Wow. Pokoknya setiap orang yang punya kayak surat izin tinggal kayak KTP, semacam KTP gitu. Ah. Mereka Tapi kalau orang gelap, orang gelap enggak, karena kan Ini mereka kita nggak harus terdaftar lurusin di. nih. Kita harus lurusin orang gelap nih apa. Jangan sampai ada rasisme. Maksudnya guys, orang gelap Ya, itu. aduh, Jelasin orang dong. ilegal. oh iya benar. Jadi orang gelap Orang itu maksudnya orang gelap orang itu adalah ilegal orang ilegal. datang ke Belanda tanpa ada izin tinggal. Jadi mereka cuma kayak Oh, iya. izin turis, dan setelah izin turis itu selesai mereka tidak pulang tapi melainkan mereka tetap tinggal di negeri Belanda. Jadi itu disebut orang gelap atau orang ilegal. Gitu. Hmm. Dijarah. Jadi, tapi kalau misalnya untuk dana itu tuh dikasihnya dari pemerintah atau dari Indonesia ke Belanda sih? Dari pemerintah Belandanya. Hmm, keren juga ya. Maksudnya ada responsible dari mereka gitu. Iya, jadi menurut gue sih kayak ekonominya nggak begitu terganggu, tapi kas negaranya itu ya mungkin udah gue nggak tahu gimana. Soalnya mereka pasti menggunakan kas negaranya itu buat membiayai warga-warganya itu. Iya sih. Ekonominya sih stabil, Mantap. belum kelihatan kayak ada gue. Yakin stabil? Nggak tahu juga gue, nggak begitu teliti. Wah, kalau di Indonesia sangat berdampak habis. Parah sih. Tapi menurut gue kenapa ada new normal sih? Ini baik lagi. Kenapa ada new normal ya? Mungkin karena itu kas-kas negara, Iya. uang simpanan negara, tabungan segala macam. Tapi kan udah berkurang kan. Sampai kemarin Nah, kan utang juga kan udah sampai dipublis kan. Kita utang iya. berapa Indonesia sampai yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya menurut gue sih new normal adalah apa ya? Penyelamatan ekonomi sih menurut gua, tapi dengan ya protokol yang ada kayak gitu. Bertahap, Mm-mm. secara bertahap. Secara Ya nggak mungkin kan bertahap. beritanya tetap kayak ngasih jaminan-jaminan itu pasti lama-lama habis juga kan kasnya itu yang Iya, susah. iya dan kasih juga kan banyak yang Tapi PHK menurut gitu-gitu. tapi menurut lo pada mendingan dikasih tunjangan duit atau sampai kayak di Indonesia kayak beras gitu-gitu sih?
Kalau buat gue negara Kalau Belanda. menurut lo, Oke. Clara dulu deh. dari Joris Dulu. Yaudah, lala. Pokoknya apa sih Yang nih mana orang? nih? Yang mana sih? Ini Bapak? ladies first. Oke. Kalau menurut gue sih, kalau uang itu kan kita nggak bisa kemana-mana kan. Maksudnya kalau kita ngikutin protokol kan kita nggak bisa keluar-keluar kan. Bisa sih, cuman kayak ya dibatasin dan itu juga kayak lo mau beli beras pun itu dibatasin kan. Nah kalau menurut gue sih sembako sih. Karena kayak lo nggak usah keluar gitu kan, orang-orang dinas yang ngasih gitu kayak RT RW segala macem kasih ke rumah, kalau menurut gue gitu sih. Dan uang juga mungkin uang dengan sembako kali ya, jadi balance. Ya gak sih? Iya. Maru. Oh, mau juga gua. Ya, tapi kan kayak lo juga harus bayar uang listrik, ya gak sih? Uang listrik, lo beli air segala macam. Balance dong kalau gue bilang sembako sama uang. Ya, balance loh. Itu sih balance. Indonesia kaya lu. Bisa yuk Indonesia. Bersama kita bisa. Yuk ayo. Oke, terus ini orang apaan sih? Terus habis itu sorry guys, gue nih agak panas nih kalau sama Excel nih guys. Biasa. Nah terus kalau di Belanda gimana menurut lo? Kalau di Menurut Belanda lo yang sembako tadi atau gue uang? bilang, gue sih lebih prefer ke uang sih, karena kan supermarketnya emang dibuka, dan juga kalau kita kasih sembako, kita kan pasti mesti tahu data-datanya. Kalau di Indo kan enak tuh, makanan pangannya tuh kayak nasi, terus yang lain-lain Oh ayam ya atau paham tempe. Tapi kalau di Belanda kan ada orang dari Afrika, Timur Tengah, dan yang lain-lain. Jadi makanan pokoknya beda-beda. Jadi gue saya mikirnya kayak gitu, nggak mungkin kita ngasih makanan sesuai makanan Belanda. Kalau makanan pokok Belanda itu kayak cuma roti-rotian, gandum-ganduman dan segala macam kayak model kayak gitu. Mereka ngasih belum tentu dimakan sama rakyat-rakyat yang dari negara lain. Emangnya di Indonesia tidak ada orang luar? Ya kalau itu beda. Ya gue ngerti ada orang di luar, di Indonesia banyak orang luar. Tapi kan mereka biasanya orang-orang luar itu kan udah pernah intens kayak makan nasi. Soalnya kan Indonesia kan 3 kali sehari makanannya nasi kan. Kalau di sini lebih rata-rata mereka makan nasi sekali doang. Jadi something kayak beda banget, different. Iya. Dan juga kan kalau di Indonesia kan junk food pasti otomatis udah ada nasi dong. Kayak KFC McD kan pasti udah ada nasi, jadi kayak udah terbiasa gitu gak sih? Iya. Pizza. Oh ya pizza sih nih orang. Pizza sih. Lo kenapa sih? Lapar. Aduh. Gue lapar. Ini BM Pizza nih kayaknya nih. Tolong ya guys yang punya itu donasi buat Excel. Donasi. Ya. Ya. Koin for Linknya Excel. ada di bawah ya, kita bisa. Oh ya ada linknya ada di bawah, kita bisa. Ngaco banget. Nah, nanti kita di banned. Jangan dong. Tapi bener sih, maksudnya gue juga tadi mikir sih kayak kan ada orang India yang nggak mungkin dia makan roti-rotian ya gak sih? Atau nggak kayak orang-orang Turki yang biasa mereka makannya apa sih, daging ya gak sih? Kebab semacam kayak gitulah. Iya, nggak mungkin atau mereka dikasih nasi semua. Ini kayak kata orang-orang Eropa, ini apaan sih nasi? Kayak gitu. Menurut gue sih ya. Itu sih. Nah, tapi mungkin bisa sih kayak dikasih susu, kayak gitu-gitu gak sih? Kalau misalnya kan universal kan kalau susu. Kalau susu sereal. Iya. Cuma mungkin pemerintah Belanda tuh maunya simple aja nih. I give you a cash, whatever you want do gitu kan. Kayak gitu mungkin sih menurut gue. Nah kalau pemerintah Depok, mau pemerintah Depok gimana nih? Kalau menurut gue seperti tadi yang Ibu Clara bilang. Enggak, lu di rumah lu dikasih sembako apa duit? Ya sembako dong, kan saya kan tinggal di Indonesia. Tapi kan siapa tahu kan Depok mempunyai cara yang berbeda gitu kan. Sumpah gue di Jakarta Selatan. It's okay, emang perbatasan Depok dan Jakarta Selatan sih kalau di maps ya. Ya let's say lo Depok lah ya. Let's say. Iya.
Depok, Jakarta Nggak ada Selatan. dodol. Adil, adil, Maruk banget. Pilih salah satu adil, dong, Bos. adil. Jadi KTP gue ada 2 guys. Enggak, lu apaan sih Jore? Jorko Excel apaan sih? Guys, mohon maaf ya, dia tuh kayak kurang aqua deh. Jadi tolong ya untuk orang-orang yang punya aqua lebih, tolong ya di komen. Ya Bisa balik lagi donasi ke sponsor. kitabisa.com. Aduh. Aqua for Excel. Iya, kalau gue sih di daerah gue sih sembako sih udah hampir total, kalau gue hitung-hitung udah 4-5 kali lah datang sembako Hmm. dalam beberapa bulan ini Hmm. gitu sih. Oke. Jadi ya menurut gue kebantu sih dengan adanya sembako gitu, kayak beras, tapi yang berguna dalam hidup gue tuh adalah Indomie. Ya, Indomie seleraku. Waduh, anak kos nih kayaknya nih. Anak kos banget, gila anak kos. Oh iya, yang tahu-tahu aja anak kos. Ya udah, jangan bahas kos-kos lah. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, sama ini sih, gue yang ya benar-benar menjadikan perbedaan new normal sama waktu PSBB tuh langit sih. Lu ngerasa gak sih kalau langit Jakarta Iya. itu tuh biru banget pas lagi PSBB? Oh iya. Sebiru itu. Kayak gue nggak pernah ngeliat sebiru Ibaratkan ini gitu kan. healing. Apa pas udah selesai PSBB gitu kan, kantor-kantor semua udah pada masuk kayak gitu. Wah, itu benar-benar sumpah polusi, bro. Gila. Iya sih, gue lihat Parah di sih, Instagram tuh juga sih. sampai ada orang buat video perbedaan Iya, ya itu. gue juga nonton tau. Itu jadi viral banget. Karena emang kelihatan banget. Itu kalau di Indonesia ya ibaratnya ya lu pada tahu puncak kan, puncak Bogor Iya, gitu kan. Itu ada yang fotoin tuh dan lu tahu Senen kan, tahu. Pasar Senen. Orang fotoin dari jembatan Pasar Senen tuh, fotoin ke arah selatan tuh kelihatan puncak Senen, puncak Bogor, Iya ya. gunungnya tuh kelihatan sih, saking bersihnya langit. Hmm. Wah, gue bilang tuh, temen gue pernah fotoin tuh, tuh gokil banget sih, kelihatan banget perubahannya. Itu benar-benar pas baru diadain PSBB ya, work from home. Hmm. Itu semuanya itu benar-benar kelihatan banget sih. Keren Ya, paham gue. aja gitu. Oh gila, berat banget ya pembahasan Kalau kita. di Belanda gimana Kan dia belum perubahan ini, langitnya? belum often kan? Maksudnya belum sering kan lu? Belum. Belum intens dia. Lu nggak dengar dari Belum tadi, intens. Sel. Belum terlalu intens. Dengar. Nih orangnya dari tadi, sumpah deh. Udah deh, lu nama aku dulu deh, Sel. Ya butuh fokus nih. Makanya itu. Nah, kan? Udah gak jelas kan nih orang. Oke guys, jadi kita bahasnya udah berat banget, gila. Sumpah gue kayak lagi di mata Najwa atau gak sih? Berat banget ya, tadi kita serius banget. Berat kayak gue. Waduh. No comment, please gue no comment, no judge. Gue gak mau body shaming. I don't know. Sebelum record yang ini banyak body shaming kan soalnya. Aduh. Lebih baik merendah. Untuk meninggi. Untuk merokok. Mantap. Sekali. Itulah prinsip hidup saya. Mantap. Oke guys. Tapi saking asiknya merendah nggak jadi. Jelas banget, Lanjut. sumpah ya. Sumpah kalian komen di bawah ini, terus maki-maki Excel boleh deh. Gue dari tadi kayak nahan-nahan. Sumpah gue gak ngerti lagi, sedih saya tuh. Gue kayak orang halu ya. Iya, halu emang lo. Udah, daripada kita melanjutkan kehaluan ini ya kan, daripada Excel makin halu ya kan. Nah, mendingan gue rasa sampai sini percakapan kita tentang new normal. Ya. Tadi dong. Apa tuh? Apa tuh? Sebelum ditutup ini kan terakhir nih. Apa
kalau kalian jadi pemerintahan ibaratkan ya, kalau kalian jadi pemerintah, apa tujuan kalian, apa visi kalian untuk kedepannya merubah new normal ini menjadi ya merubah dunia ini jadi benar-benar normal lah, nggak pakai bukan masuknya nggak pakai masker atau apa program yang kalian akan buat gitu loh untuk kedepannya dengan udah adanya COVID ini. Ngerti, Ngerti? ngerti gue. Ngerti. Maksudnya kalau gue, I'm a become a government kan, as a government, gue sih apa ya? Apa yang gue lakuin? Ya, gue pasti bakal ngelihat eh sebenarnya tuh sekarang ini lagi danger banget atau enggak. Kalau misalnya nggak danger banget, mungkin untuk jangka waktu yang gak lama, gue bakal ngerubah new normal jadi the real normal. Atau back to sebelumnya, back to before. Dan itu dilihat dari situasi sih. Situasi, Jadi caranya itu apa aja gitu. Program-programnya apa yang lo mau buat gitu. gila berat banget sih, sumpah gak ngerti. Ini ibaratkan dikasih kebebasan ya. Hmm, hmm, hmm. Lo mau buat apa ke depannya? Bapak Excel kayak utusan pemerintah nih. Tahu nih gila berat banget, sumpah gue gak ngerti. Gue sampai bingung tahu mau coba apa tahu. Speechless sumpah. Sekalinya bener gue bener banget kan. Aduh. Ayo. Apa ya, gue bakal nggak, ya pasti gue bakal buka bioskop, itu pasti banget, itu pasti gila. Oh BM ya. Gue kangen kayak pintu Itu pintu terus jadi iya buka. Nonton iya itu dalam Inggris. Iya, iya. iya iya bener banget kan, ya ya ya. Kalau gue sih kangen suara kereta ya. Pengen traveling lagi gue. Mantap. Iya gak sih, susah banget gak sih surat izin kesehatannya gak sih? Sama gue pengen pulang ke Indo cuy. Oke, itu dilanjutkan nanti. Topiknya dilanjutkan. Apa yang ingin Anda buat visi untuk kedepannya, Iya. program-programnya. Anjay. Nih kayak tuh kan gue Ayo. bilang nih kita mau menyelesaikan ini karena saya udah mulai halu. Gue nggak halu loh. Ini bener gue. Gue udah bingung gimana. Oke. Bapak Joris terlebih dahulu. Oke guys, gue harap kalian semua kita send aja deh pada Excel makin halu ya kan. Kita send aja, dan gue harap kalian enjoy dengan podcast kita, dengan kerecehan dan kerandoman kita, dengan kehaluan Excel ya kan. Nah, kalian juga bisa komen apa sih selanjutnya yang kalian pengen untuk dibahas kayak gitu. Dan stay tune dan jangan lupa follow podcast kita di Spotify. What's happening now? Oke, gue Clara. Gue Excel. Gue Jores. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Bye-bye. See you.